Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal ngebahas sosok guru spiritual dari Indonesia yang, wah, benar-benar misterius dan penuh kontroversi. Seorang tokoh yang jejaknya nyaris tak terlihat, tapi pengaruhnya terasa banget sampai sekarang. Namanya Syekh Syuaib Jamali. Kita langsung aja ke pertanyaan utamanya ya. Pertanyaan yang jadi bayang-bayang warisan beliau selama puluhan tahun. Siapa sih sebenarnya Syekh Syuaib Jamali ini? Apakah beliau ini seorang guru yang ajarannya menyimpang, atau justru seorang wali sejati yang kehebatannya tersembunyi dari mata orang banyak? Yuk, kita coba urai misterinya bareng-bareng. Biar kita kebayang nih, sedalam apa misteri sosok ini, coba lihat perbandingan ini. Banyak banget yang menyamakan beliau dengan Syamsi At-Tabriz. Tahu kan? Guru pengembara misterius yang mengubah Jalaluddin Rumi jadi penyair sufi terhebat sepanjang masa. Keduanya sama-sama misterius, sama-sama kontroversial di zamannya. Ini nunjukin kalau kita lagi ngomongin orang yang bukan kaleng-kaleng. Dan yang bikin makin misterius itu ya, karakternya. Syekh Syuaib ini dikenal sebagai pribadi yang super pendiam, introvert. Beliau itu kerjaannya keliling terus mengembara, tapi jarang banget ngomong. Kekuatannya itu bukan dari ceramah yang berapi-api, tapi justru dari diamnya yang mendalam itu. Ada satu cerita yang, wah, luar biasa banget sih ini, yang menggambarkan karakter beliau. Jadi suatu waktu murid-muridnya ini pengen banget dengar beliau ngasih wejangan. Mereka terus mendesak beliau. Akhirnya beliau naik ke mimbar, ngeliatin semua yang ada di sana, terus sambil nunjuk ke atas, beliau cuma ngucapin satu kata. Ittaqullah. Artinya, bertakwalah kepada Allah. Dan efeknya, dahsyat. Cuma dengan satu kata itu, ada yang langsung pingsan, ada yang histeris, seketika ingat sama Tuhan. Oke, sekarang kita masuk nih ke jantung permasalahannya. Walaupun beliau ini nunjukin kekuatan spiritual yang luar biasa, statusnya sebagai seorang guru tarekat atau mursyid itu diperdebatkan habis-habisan selama puluhan tahun sama kalangan ulama-ulama yang udah mapan. Nah, untuk ngerti perdebatannya, kita harus paham dulu satu istilah kunci ini, kemursyidan. Dalam dunia sufi, ini tuh segalanya. Ini adalah konsep tentang sah atau tidaknya wewenang seorang guru. Buktinya apa? Silsilah atau sanad. Semacam rantai transmisi ilmu yang nggak boleh putus dari guru ke guru, yang idealnya bisa dilacak terus sampai ke Nabi Muhammad. Tanpa rantai ini, sebuah ajaran itu dianggap kayak pohon tanpa akar. Keasliannya diragukan. Jadi, inilah senjata utama yang dipakai para penentangnya untuk menyerang beliau dan gerakannya, Thariqah Syidikiyah. Logikanya sederhana, kemursyidan Syekh Syuaib ini diragukan, sanadnya dianggap putus, jadi kesimpulannya, semua ajarannya dianggap tidak sah atau ghairu mu'tabalah. Dan jangan salah, ini bukan ribut-ribut sebentar loh. Kalau kita lihat lini masanya, perdebatan ini berlangsung lebih dari 30 tahun. Selama itu, Thariqah Syidikiyah posisinya ada di luar lingkaran tarekat yang diakui resmi di Indonesia. Terus gimana dong respons dari pihak Sidikiyah? Nah, ini yang menarik. Mereka nggak ngelawan pakai argumen silsilah, tapi pakai filosofi yang ya dasarnya beda banget. Mereka ngajuin argumen tandingan. Substansi ajaran itu jauh lebih penting daripada sanad yang sifatnya formal. Di sini nih kita lihat ada dua dunia yang tabrakan. Di satu sisi ada kubu tradisionalis yang bilang, sanad, rantai yang bisa dicek secara manusiawi, itu harga mati. Tapi di sisi lain, Syidikiyah justru nanya pertanyaan yang lebih fundamental. Oke, tapi ajarannya ini bertentangan nggak sama Al-Quran dan hadis? Buat mereka cuma itu ujian yang paling penting. Pihak Syidikiyah sering banget mengutip pepatah sufi ini. Intinya, mereka mau bilang kalau kewenangan spiritual yang sejati itu diakui secara ilahiyah. Dari hati ke hati. Bukan sesuatu yang bisa diputuskan oleh sebuah komite atau organisasi manusia. Jadi, poin utamanya gini, bagi pengikut Sidikiyah, selama sebuah ajaran itu lurus sesuai Al-Quran, ya ajaran itu sah. Mau silsilahnya tercatat rapi di atas kertas atau enggak, itu nomor 2. Validitas spiritual itu enggak bergantung pada urusan birokrasi. Setelah puluhan tahun terombang-ambing dalam kontroversi dan dianggap enggak sah, akhirnya datanglah sebuah titik balik. Dan titik balik ini benar-benar enggak terduga dan mengejutkan banget. Dan inilah dia hasilnya. Pada Muktamar Nasional Jatmi tahun 2009, sebuah keputusan yang bikin semua orang melongo dibuat. Thariqah Syidikiyah yang selama ini dianggap ilegal, bukan cuma diakui sah, tapi langsung ditempatkan di urutan nomor 2 dari 45 tarekat yang diakui. Gila kan? Sebuah pembalikan keadaan yang dramatis. Terus, gimana reaksi penerus utama Syekh Syuaib, Kyai Moch Mukhtar Muti, soal pengakuan ini? Apa ada pesta besar? Enggak sama sekali. Jawaban beliau itu adem banget. Beliau bilang,
Diterima, Shidikiyah tidak untung. Tidak diterima, Shidikiyah tidak rugi. Benar-benar nunjukin kalau fokus mereka itu nggak pernah ke pengakuan dari luar. Oke, sekarang kita geser dulu dari drama kontroversi publik ini. Kita masuk ke kisah yang lebih personal, tapi mungkin justru ini yang paling penting. Kisah tentang gimana Syekh Syuaib Jamali nemuin dan ngewarisin perjuangannya ke penerus sejatinya. Syekh Syuaib ini kan penggembara sejati ya, nggak pernah betah lama di satu tempat. Tapi sekitar tahun 1952, beliau dapat ilham, semacam petunjuk ilahi, buat pergi ke satu kota bernama Lamongan. Beliau nggak tahu persis mau ngapain di sana. Cuma nurut aja sama panggilan itu. Bertahun-tahun beliau keliling di daerah Lamongan. Sampai suatu hari beliau papasan sama seorang ulama lokal bernama Kiai Tar. Kebetulan banget saat itu Kiai Tar lagi ngerasa sedih dan galau luar biasa. Dan di momen itulah Syekh Syuaib langsung tahu. Oh, ini dia orangnya. Ini alasan kenapa aku disuruh ke Lamongan. Tapi tunggu dulu, tantangannya ini gede banget. Kiai Tar ini bukan orang sembarangan. Beliau itu ulama yang sangat dihormati, ilmunya luas, dan udah belajar ke puluhan kiai hebat. Terus gimana caranya seorang pengembara pendiam kayak Syekh Syuaib ini bisa meyakinkan Kiai Tar buat jadi muridnya? Rasanya hampir mustahil. Soalnya Syekh Syuaib ini udah melihat takdir yang luar biasa pada diri Kiai Tar. Beliau tahu kalau Kiai Tar inilah yang bakal ngebangkitin lagi Thariqah Syidikiyah yang udah lama fosil, yang bakal nerima semua ilmunya dan yang bakal nerusin misi besarnya. Bukan cuma buat Indonesia, tapi juga buat dunia. Beban warisannya itu, wah, gede banget. Pertanyaannya sekarang gimana caranya? Apa yang bakal beliau lakukan selanjutnya? Dan apa mungkin akan terjadi benturan ego antara dua orang hebat ini? Ternyata yang terjadi bukanlah benturan, melainkan sebuah penyatuan. Sebuah transmisi ilmu yang sunyi, dari hati ke hati. Dan mungkin inilah bukti terbesar dari argumen mereka selama ini, bahwa kebenaran spiritual sejati itu pada akhirnya memang melampaui segala bentuk formalitas.